Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang soleh dan soleha? Kembali kita akan belajar. Pelajaran kita kali ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti luhur untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar bersama, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada materi pertama di pertemuan kali ini kita akan mempelajari secara bersama tentang materi Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin, materi pendidikan agama Islam kelas 5. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran adalah sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, marilah kita bersama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Melalui surah At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir terus menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Surah At-Tin juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus diingat agar manusia tidak terjerumus ke dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami sampaikan kandungan Quran surah At-Tin. Ayat pertama, kedua dan yang ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin.
Az-Zaitun, dan Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus, yaitu kota yang ditumbuhi banyak pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Palestina, yang ditumbuhi oleh pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang sangat berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun Turi Sinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama kota Makkah, yaitu daerah yang penuh dengan berkah yang di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberikan potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima dan yang keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dan akan menjadi ahli surga. Adapun ayat yang ke-7 dan yang ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal sesungguhnya mereka mengetahui akan mati dan akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang maha adil. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini adalah tentang kandungan surah At-Tin adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak putus. Kepastian adanya hari pembalasan, sehingga wajib kita imani Allah Subhanahu adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha sekalian, demikianlah rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi video ini. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi